Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Saudara semua. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tetapi terlebih dahulu kita akan memuji dan mendengarkan pujian terlebih dahulu. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi, urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi, urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi, urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Kaulah yang ku perlu, Kaulah yang ku perlu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena Tuhan selalu baik dalam kehidupan kami. Di hari yang baru ini, kami rindu untuk bersekutu dengan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Sebab itu Tuhan, urapan Allah menyertai setiap pribadi kami, sehingga kami boleh mengerti isi hati Tuhan. Dan biarlah kuasa Allah
naungan Allah menyertai kehidupan kami. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Kuasa gelapan roh jahat kami patahkan, hancurkan pekerjaan dan kuasanya dalam nama Yesus. Tuhan, pimpinlah kehidupan kami. Kami siap menyambut firman-Mu, mengucap syukur. Tuhan Yesus dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara yang kasih Tuhan. Selamat berjumpa dalam Tuhan. Kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya diberi tema bersiap menyambut kegerakan besar. Dan ayatnya adalah di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-17 sampai dengan 18. Demikian firman Tuhan. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Ayat ini adalah ayat yang disampaikan oleh Rasul Petrus pada saat terjadinya hari Pentakosta. Ketika roh Allah turun atas kehidupan para murid setelah mereka berdoa 10 hari dengan sehati, maka Roh Kudus itu memenuhi kehidupan mereka dan mereka berkata dalam bahasa-bahasa yang diberikan oleh Roh Kudus kepada mereka. Lalu orang banyak berpikir yang ada di Yerusalem mereka sedang mabuk anggur. Maka Rasul Petrus yang penuh dengan roh, dia berdiri lalu menyampaikan firman Allah dengan dibuka lewat ayat yang saudara kita telah baca tadi. Dan ayat ini dikutip daripada Yoel 2 ayat 28 sampai 32. Tetapi dalam Yoel 2, nubuatan Nabi Yoel itu tidak tertulis akan terjadi pada hari-hari terakhir. Tetapi kemudian, demikianlah firman Tuhan, aku akan mencurahkan rohku. Ada penambahan satu kata yang diambil dari kitab Yesaya yang menunjukkan bahwa nubuat Nabi Yoel itu akan terjadi pada hari-hari terakhir. Jadi semenjak Roh Kudus dicurahkan di loteng Yerusalem, itu adalah permulaan hari-hari terakhir. Mungkin saudara ada yang berpikir, loh kalau hari kan cuma 1-2 hari, 3 hari, 4 hari selesai. Ini berkelanjutan sampai ribuan tahun, berarti Roh Kudus sudah tidak bekerja. Tidak, saudara. 1 Petrus dan kitab Mazmur pun mengatakan bahwa 1 hari bagi Tuhan, 1000 tahun bagi manusia. Berarti hari di sini adalah waktunya Tuhan, kairosnya Tuhan. Dan dikatakan bukan 1 hari, tapi hari-hari, lebih dari 1 hari. Dan semenjak Roh Kudus itu dicurahkan, semenjak itulah waktunya Allah Roh Kudus bekerja. Masanya Allah Roh Kudus bekerja di muka bumi. Dan kejadian yang kita baca ini adalah kejadian pekerjaan Roh Allah yang luar biasa. Bagi anak-anak, perempuan, laki-laki, pemuda-pemudi atau teruna-teruna, bagi orang-orang tua, hamba-hamba, mereka semua dapat mengalami pekerjaan Roh Kudus. Dimulai dengan, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Semua manusia dapat menikmati pencurahan Roh Kudus. Yang membedakan adalah ada orang yang mau menerima pekerjaan Roh Kudus, ada yang menolaknya. Sekarang kita akan lihat kata hari-hari terakhir. Apa yang terjadi selain pekerjaan Roh Kudus ini, maka ada hal lain yang bekerja yang terdapat di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Kita baca saja bersama. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual, menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka,
tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Saudara, rupanya pada hari-hari terakhir tidak hanya Roh Allah bekerja, tetapi ada satu masa yang sukar yang akan dialami oleh manusia, di mana manusia dalam ayat yang kita baca tadi ada mencintai diri. Pokoknya segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan yang membawa manusia semakin jauh daripada Tuhan. Berarti kalau kita membaca berdasarkan dua ayat ini, kita diberikan pilihan. Apakah kita akan mengizinkan Roh Allah itu tercurah dalam kehidupan kita, atau kita akan menolak pekerjaan Roh Kudus? Mana yang akan kita pilih? Mungkin saudara ada yang berkata, saya mau ikut Tuhan, mau ikut juga yang begini, tergantung maunya saya. Saudara, jangan lupa Wahyu pasal 3 berkata, yang suam-suam kuku tidak panas atau tidak dingin, itu akan dimuntahkan Tuhan. Berarti dia akan masuk ke dalam kelompok yang tidak menerima lawatan daripada Tuhan. Tetapi hari ini, Roh Allah sedang bekerja dengan luar biasanya. Roh Allah sedang bekerja dengan hebat dalam setiap hidup manusia, terutama orang-orang percaya. Dikatakan akan mendapat visi anak-anak muda tentang ke depan. Anak-anak laki-laki dan perempuan akan bernubuat tentang hal-hal yang akan datang. Para orang tua akan mendapat mimpi. Roh Kudus sedang bekerja untuk membangun gereja Tuhan. Dan gereja Tuhan terlibat dalam pekerjaan besar tersebut. Ketika kita ada di dalamnya, maka ada damai, sejahtera, dan sukacita. Walaupun kesukaran itu besar terjadi, tetapi kita ada dalam pimpinan Tuhan, ada dalam penyertaan Tuhan, ada dalam perlindungan Tuhan. Kenapa? Karena Allah, Roh Allah sedang bekerja. Sebab itu, saudara, pada pagi hari ini, pilihlah kita masuk ke dalam bendangnya Allah, dalam pekerjaan-pekerjaannya Allah. Dan biarkan Roh Kudus memimpin kita lebih hari untuk lebih dekat kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan. Dalam setiap diri orang percaya, Allah Roh Kudus sedang bekerja membentuk kehidupan kami dan memimpin gereja Tuhan menjadi gereja yang sempurna. Sebab itu dalam masa yang sukar ini, kami perlu Tuhan. Kami akan melihat jalan-jalan Tuhan yang luar biasa. Kami akan melihat pertolongan-pertolongan Tuhan. Saat kami mampu, saat kami tidak mampu, kami akan bergantung pada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan akan menolong dan memberkati kehidupan kami. Diberkati sepanjang hari yang akan kami lakukan, bila semua itu boleh ada dalam kehendak Tuhan. Dalam segala sesuatu, terpujilah Tuhan Yesus Kristus sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Pimpinlah, oh Roh Kudus, pimpin.